Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hanifah Nedia NIM C218, Fazilatus Hadia NIM C230, dan saya sendiri Ferry Dukunianto NIM C234. Kemudian ada juga Aulia Hanifah NIM C252 dan juga ada Salisa Salsabila NIM C286. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Amida cartilaginea. Mungkin teman-teman melihat dari gambarnya, ini mungkin ada yang tahu apa sih Amida cartilaginea ini? Nah, Amida cartilaginea ini ditemukan oleh Goddard 1770 yang merupakan spesies termasuk dalam genus Amida dan sangat populer diperdagangkan internasional, terutama untuk konsumsi sebagai hewan peliharaan dan sebagai kura-kura Asia yang dipanen secara liar. Rattleys terancam punah. IUCN tahun 2000 mendaftar spesies ini sebagai dalam kondisi rentan. Spesies ini terdaftar dalam lampiran 2 sejak 12 Januari tahun 2005. Kemudian Cartilaginea penyu ini spesies penyu yang paling umum atau soft shell di sebagian besar jangkauan seperti Hasian Penyu Jaringan Konservasi 2006. Di Indonesia menganggap spesies ini sebagai umum dan lokal yang berlimpah. Kemudian geografi distribusi dari Cartilaginea ini tersebar luas di negara-negara Asia Tenggara, termasuk di Brunei Darussalam, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, di Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau satelitnya yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa, Bali, Lombok, dan pulau-pulau terkait. Ini mungkin ada beberapa hal seperti informasi biologi tentang Amida cartilaginea. Yang pertama, kura-kura soft shell adalah kelompok kuno dan secara geografis tersebar luas dari kura-kura. Ditandai dengan pengurangan unsur-unsur tulang dari shell dan lengkap hilangnya keratin dan sisik yang karapasial. Kemudian kura-kura soft shell memiliki cangkang yang lunak. Cangkangnya tersebut sebagian besar merupakan kulit yang menebal, memiliki moncong panjang seperti yang digambar tadi dan ditutupi kulit kasar. Kemudian ekor kura-kura dapat membedakan antara jenis kelamin dengan pejantan, memiliki ekor yang lebih panjang dan lebih tebal daripada betina. Kemudian dilihat dari habitatnya, untuk Amida ini ada di kolam, danau, aliran sungai dan sungai, rawa gambut, kanal, dan juga estuaria. Nah, pada malam hari mereka muncul dari air ke darat, di mana mereka akan memberikan makanan atau menggali ke dalam pasir dan beristirahat untuk waktu yang lama. Cartilaginea pada dasarnya adalah penyu karnivora yang memakan ikan, amfibi, krustasea, serangga air, dan vertebrata lain yang menghuni air. Kemudian Cartilaginea tampaknya sangat rentan terhadap serangan ektoparasit. Di Kalimantan dan Sumatera, para pedagang melaporkan bahwa banyak spesimen terserang licin. Selanjutnya di Jawa mengungkapkan Amida cartilaginea ini diinvestasi oleh ektoparasit atau Pseudosalceostoma cacing, baik pada karapas dan juga plastron. Dan di Indonesia dipanen untuk konsumsi dan untuk hewan peliharaan. Bagian dan turunannya juga digunakan sebagai obat tradisional. Sebagian besar panen, terutama spesimen yang lebih besar, ditangkap dari alam untuk memenuhi permintaan pasar internasional dan domestik untuk konsumsi. Individu ukuran kecil diperuntukkan bagi hewan peliharaan saja. Nah, kemudian pada saat musim hujan, sekitar bulan September hingga Januari, yang berlokasi di Kalimantan, terutama ketika sungai dan danau banjir dan air melimpah, Cartilaginea ini lebih aktif mencari mangsa karena mungkin kondisi yang sangat cocok untuk dia mencari mangsa. Kemudian pada musim kemarau di antara bulan Februari hingga Mei atau awal musim hujan Juni hingga Agustus ketika airnya rendah, spesies ini cenderung tinggal diam di lumpur atau istilahnya berdiam diri karena lebih mudah untuk diburu. Dan ini adalah musim terbaik untuk berburu spesies
ini khususnya karena mereka sedang istilahnya ketika air rendah ini menguntungkan bagi pemburu untuk menangkap atau mengambil sumber daya dari Amida ini. Kemudian para pemburu mencari Amida cartilaginea ini di habitatnya dengan merobohkan lumpur yang diduga memiliki kura-kura dengan tongkat panjang atau bambu. Ketika tongkat menabrak karapas di bawah lumpur dan menghasilkan suara tertentu, ini sebagai pertanda kalau misalkan di situ ada Amida cartilaginea. Kemudian pemburu mulai menggali lumpur dan menangkap spesimen dengan berhati-hati agar tidak digigit oleh Amida cartilaginea karena hewan ini karnivora. Kemudian spesies ini adalah penggigit kuat seperti yang kita ketahui dan mampu melukai jari-jari pemburu dengan parah. Selain teknik tongkat, kadang-kadang arus listrik juga digunakan meskipun itu bukan praktik yang umum karena kesulitan membawa peralatan ke lapangan. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Hanifa. Aulia Hanifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Sesuai dengan aturan, pemburu diperbolehkan memanen spesimen dengan berat kurang dari 5,5 kg atau lebih dari 13,5 kg dan membiarkan individu-individu yang masih produktif untuk persediaan di alam liar. Hal tersebut bertujuan agar populasi Amida cartilaginea ini tidak cepat punah di alam. Kemudian, spesimen yang dipanen dari alam liar ditempatkan dalam karung plastik besar dan diangkut dari lokasi panen ke pengepul atau langsung ke pangkalan yang dimiliki oleh eksportir. Spesies betina yang membawa telur ditandai dengan karapas yang lebih tinggi, sensitif terhadap penanganan dan transportasi yang kasar. Rupanya, kuning telur pada betina ini mudah pecah di dalam tubuhnya, sehingga selama penanganan dan transportasi yang kasar, tubuhnya sangat sensitif, sehingga dapat juga menyebabkan kematian. Di Kalimantan Timur, musim kawin untuk spesies ini terjadi selama bulan September hingga Oktober, ketika musim hujan dimulai. Ketika stok di negara konsumen berlimpah, atau ketika jumlah ekspor meningkat dan mencapai kuota yang diberikan, pedagang harus menangguhkan ekspor mereka selama periode menunggu pengiriman berikutnya. Spesies Amida cartilaginea disimpan di kompleks tempat penyimpanan. Mereka dapat ditebar hingga 8 bulan di kolam tempat penampungan. Situasi ini telah memaksa para pedagang untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memelihara spesies, yang juga dapat membiarkan spesies ini ketika masa tunggu. Amida cartilaginea ini merupakan spesies yang sulit untuk diekspor. Mereka dapat bertahan 1 minggu tanpa makanan selama penanganan dan pengiriman. Amida cartilaginea yang ditempatkan dalam kotak kayu yang memiliki beberapa kompartemen tergantung pada ukuran spesies. Setiap individunya dibungkus dalam saku jala yang terbuat dari kain plastik dan ditempatkan di kompartemen yang dilengkapi dengan lubang kecil untuk sirkulasi udara. Kemudian spesies ini sangat rendah selama perburuan, pengangkutan, dan penahanan di pengempul. Karapasnya kerut merupakan tanda penyakit dan biasanya diikuti oleh kematian yang tidak terhindarkan. Spesimen mati masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Contohnya, dijemur dan dijual, kemudian dapat dijadikan makanan kering untuk sup. Dagingnya dapat diberikan ke spesies karnivora. Sementara karapasnya dibuat bubuk dan dijual untuk obat-obatan.
dan untuk membuat jeli khusus. Lemaknya dapat diekstraksi untuk membuat minyak. Terkait dengan kuota dan peraturan yang mengatur spesies Amida cartilaginea ini, sebelum dimasukkan ke dalam CITES Appendix 2 pada tahun 2005, ekspor spesies ini dikelola oleh Departemen Perikanan dan Kelautan. Meskipun masih belum ada aturan resmi tentang perdagangan tersebut, sebagai tindakan pencegahan, Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia telah menetapkan kuota tangkapan untuk spesies ini, jauh sebelum dimasukkannya spesies Amida cartilaginea ke dalam daftar CITES. Setelah dimasukkannya spesies ini, administrasi ekspor diserahkan kepada Otoritas Manajemen CITES Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Sebagaimana disyaratkan oleh CITES, kuota ditetapkan sesuai untuk memastikan keberlanjutan perdagangan dan populasi spesies ini. Kuota panen pada tahun 2005 ditetapkan sebanyak 30.000 ekor, terdiri dari 90% kuota ekspor, yaitu 27.000 ekor, dan 10% untuk penggunaan domestik, yaitu 3.000 ekor. Spesies Amida cartilaginea dari Indonesia sebagian besar ditujukan untuk ekspor sebagai hewan peliharaan dan untuk konsumsi manusia. Untuk memastikan bahwa perdagangan spesies ini akan berkelanjutan, Otoritas CITES memutuskan untuk mempertahankan kuota siklus alternatif, di mana pada periode tertentu kuota ditetapkan pada jumlah yang lebih rendah untuk memungkinkan pemulihan populasi liar. Kemudian terkait dengan pedagang dan ekspornya. Pedagang reptil dan amfibi di Indonesia telah membentuk asosiasi yang disebut dengan IRATA, yaitu Asosiasi Pedagang Reptil dan Amfibi Indonesia, sejak tahun 1991. Saat ini, keanggotaan IRATA dapat dikategorikan sebagai reptil hidup atau hewan peliharaan, penyamakan kulit, dan produk jadi. Adapun keseimbangan antara permintaan dan pasokan untuk hewan peliharaan, pedagang mengakui bahwa permintaan internasional untuk hewan peliharaan Amida cartilaginea lebih atau kurang seimbang dengan kuota saat ini untuk hewan peliharaan, yaitu 3.600 hingga 4.000 ekor. Dengan demikian, para pedagang lebih memilih untuk memiliki jumlah kuota yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan internasional, seperti yang ditetapkan oleh otoritas CITES. Kemudian permintaan nasional. Permintaan nasional untuk hewan pemeliharaan dan konsumsi Amida cartilaginea sangat rendah dibandingkan dengan angka ekspor. Sebagai hewan peliharaan, spesies ini tidak populer dan sangat jarang dijual di pasar hewan peliharaan. Salah satu contoh kasusnya di sini dapat kita lihat terdapat penangkaran labi-labi di Kabupaten Deli Serdang. Telah dibudidayakan sekitar lebih dari 600 ekor labi-labi yang untuk memenuhi kebutuhannya dihabiskan sekitar 50 kg ikan laut. Kemudian spesies labi-labi ini akan dijual. Biasanya pelanggan membelinya untuk dimakan. Kemudian lanjut studi lapang tentang Amida cartilaginea. Individu Amida cartilaginea ditangkap yang terdiri dari 15%
remaja, 36% jantan dewasa, dan 39% betina dewasa. Spesies ini ditemukan tersebar luas di Provinsi Sumatera Selatan. Nelayan di Provinsi Sumatera Selatan menangkap spesies ini sebagian besar menggunakan kait ikan berumpan dan ditempatkan di sepanjang sungai berlumpur, lembu, dan rawa-rawa dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Untuk penangkarannya, saat ini tidak ada perusahaan terdaftar untuk melakukan penangkaran Amida cartilaginea. Upaya pembiakan spesies ini telah dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian, pedagang dan individu di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ada beberapa keengganan untuk membiarkan spesies ini di luar Pulau Jawa, karena memanennya dari alam lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dibandingkan dengan mendirikan operasi pemuliaan. Namun, sebagai mahasiswa konservasi, kita hendaknya tetap mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa diperlukan adanya penangkaran untuk menjamin ketersediaan atau keberlanjutannya di alam. Berikut adalah salah satu contoh kasusnya, yaitu di GSK BB atau Cagar Biospergium Siak Kecil Bukit Batu yang terdapat di Kabupaten Bengkalis dan Siak, Riau. Tempat ini menjadi tempat penangkaran labi-labi lokal atau Amida cartilaginea. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5. Bila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.